Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Saudaraku, bagi yang belum hari ini 1 juz, kejarlah. Sebagaimana engkau mengejar uang, sebagaimana engkau mengejar harta, sebagaimana engkau mengejar kejabatan, kedudukan. Mengejar 1 hari 1 juz jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan. Sehari 1 juz itu adalah satu amalan yang sangat lemah. Para sahabat itu sehari bisa 5 juz. Bisa 5 juz sehari. Subuh 1 juz, Dhuhr 1 juz, Asar 1 juz, Maghrib 1 juz, Isya 1 juz. Jadi sehari 5 juz. Bahkan sahabat ada yang bisa 3 hari khatam. Kita ini 1 juz sehari aja kewalahan. Sepertinya sibuk sekali. Padahal bukan karena sibuk, tapi karena kita tidak mau berjuang melawan hawa nafsu kita. Nafsu kita pengennya main HP aja. Nah, kita nurutin nafsu, akhirnya kita main HP aja. Padahal main HP itu berjam-jam. Sedangkan baca Quran cukup sampai 1 jam sudah 1 juz. Begitu kan Pak Nasruddin ya? Pak Nasruddin, apakah hari ini sudah 1 juz? Kalau belum, kejar. Masih ada waktu, masih ada umur. Masih sebelum subuh kita kejar. Jangan sampai besok pagi Pak Nasruddin belum menyelesaikan 1 juz hari ini. Berarti punya utang lagi nanti. Begitu terus kalau kita menunda-nunda amal, akhirnya kita tidak akan tercapai amal ibadah kita dengan baik. Karena itu harus diprogramkan ikut one day one juz Pak Nasruddin.
Karena kalau Bapak tidak ikut one day one juz, Bapak tidak ada yang ngingetin. Tidak ada yang memberi informasi. Yang belum baca 1 juz, segera. Yang belum kholas, segera. Cepat-cepat melakukan amalan yang sangat lemah, yaitu membaca Al-Quran. Kalau mau meningkat, bukan hanya membaca, tapi mengartikan, mengamalkan, dan mendakwahkan. Jadi kalau membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran, udah bangganya bukan main. Salah. Membaca Al-Quran itu adalah amalan yang paling lemah. Dan kita membaca juga tidak sehari 1 juz. Kita hanya membaca sekedarnya. Padahal kitab Allah ini adalah kitab yang harus kita baca. Harus kita fahami setiap hari, setiap saat. Karena ini adalah pedoman hidup kita. Nah, ini. Kalau pedoman hidup kita aja nggak paham, bagaimana kita berada di dalam dunia ini? Pasti kita tersesat. Ibaratkan kita masuk ke dalam hutan, sudah ada buku petunjuknya, tapi kita nggak pakai buku petunjuk, maka kita pun tersesat di dalam hutan. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu juga orang yang sehari tidak membaca Quran, tidak memahami Al-Quran, hidupnya tersesat. Tidak paham apa petunjuk-petunjuk Tuhan di hari ini. Masya Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemalasan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu paksain. Rasulullah aja dipaksa oleh malaikat. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Bacalah Al-Quran wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad diajarin oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi memang baca Al-Quran itu harus dipaksa oleh diri kita. Jangan sampai kita malas membaca Quran. Ya Bunda ya. Bunda Asri ya. Bacalah Al-Quran. Bergabunglah bersama-sama dengan Odoj. Atau one day one juz. Ada Odoj itu dibagi untuk orang yang baru pemula, namanya Odoj setar. Jadi cukup membaca sehari semampunya. 5 lembar atau 1 lembar. Dia baca, dia setor. Hari ini kholas. Ada lagi Odoj wasat, tengah-tengah. Sehari setengah juz atau 5 lembar. Setor. Nah. Jadi kita jangan memberatkan diri, langsung gabung 1 juz sehari, nanti kita malas jadinya. Nah, itu. Ayo kita semangat ya. Pak Acep juga. Bagaimana Pak Acep? Kondisi iman Anda hari ini, kondisi iman kita hari ini, kondisi iman seseorang bisa dilihat daripada bagaimana seseorang itu mau membangun hubungan dengan Allah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Pak Mawardi, mari kita semangati keluarga kita untuk baca Quran. Bapak Arul. Nah, Bapak Arul. Kita semangati keluarga kita, anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan menimbulkan efek jera kepada kemalasan kita. Kemalasan yang ditimbulkan oleh iblis dan setan yang merasuk ke dalam tubuh kita sehingga kita menjadi malas dalam beribadah, itu akan terkikis demi sedikit-sedikit kalau kita mau membaca Al-Quran. Begitu kita Kak Ramli, begitu kita membaca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka setan lari itu. Maka setan takut. Kalau kita membacanya ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilanjut dengan bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Barangkali itu saja ya pada malam hari ini. Mari kita terus semangati, kita raih
membaca Al-Quran. Ya. Bu Yani sudah gabung di One Day One Juz. Jika belum, paksakan diri untuk gabung di komunitas tilawah Quran. Ada komunitas pemula yang namanya komunitas tilawah yang disebut Star. Ya. Star One Day One Juz. Cukup 1 lembar disetorkan sehari cukup. Begitu juga ya, ada namanya Bu Melati, selamat. Bu Melati juga bisa. Bahkan di One Day One Juz itu ada tahsin namanya. Bagi yang belum bisa baca Quran, bisa ikut tahsin. Nah ini. Untuk akhwat atau perempuan, ada kelompok khusus untuk perempuan. Untuk ikhwan juga ada kelompok khusus untuk ikhwan. Jadi tidak digabung ya. Satu WA gabung campur antara laki dan perempuan khususnya. Ini. Kenapa? Supaya fokusnya. Supaya fokus di dalam membaca Al-Quran. Bu Tari, Mr. Tari. Nah, Mr. Tari, bagaimana komunikasi kita dengan Al-Quran? Ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama membaca, yang kedua menerjemahkan, yang ketiga memahami, yang keempat mengamalkan, yang kelima mendakwahkan. Nah ini. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang a'radu, berpaling. Bapak atau Ibu Ramis nih. Barang siapa yang berpaling a'radu an dzikri, dari peringatanku, dari Al-Quran. Ada yang bilang dari Al-Quran. Dari aturan-aturan Allah. Wa ma'an a'radu an dzikri, ya, yang masih berpaling dengan ayat-ayat Allah, masih punya hutang riba, segera dilunasin. Karena hutang riba itu dilarang oleh Al-Quran. Segera dilunasin, segera mohon kepada Allah agar bisa melunasi hutang-hutang riba itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya akan kehidupan yang sempit. Nah, kalau kita hidupnya sempit, cobalah introspeksi diri. Sudah berapa jauh kita berhubungan, berkomunikasi dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Karena apa? Karena ahli Quran itu akan dicatat oleh Allah. Rasulullah SAW dengan kalimat yang begitu lembut memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa iqra'ul Quran. Pada maca Quran. Maca Quran, maca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang kepadamu hari kiamat. Ya, Pak Damiri ya. Quran akan datang kepada Bapak Damiri nanti di hari kiamat. Syafi'an, akan memberi syafaat kepada orang yang membaca Quran. Bahkan di dalam kubur juga dikisahkan nanti Al-Quran datang menjadi teman. Ketika kita sudah mati, Al-Quran yang kita baca membuat kita lelah, membuat kita tidak tidur. Itu Al-Quran akan datang kepadanya. Ibu Hajah Bahiriah. Al-Quran akan datang kepada orang yang sering membacanya ketika orang itu sudah meninggal. Berupa kalau perempuan didatangin seorang laki-laki yang ganteng. Kalau perempuan didatangi laki-laki yang ganteng. Dan kalau laki-laki didatangi oleh wanita yang cantik. Ibu Siti Hartini, selamat datang. Sudahkah Ibu Siti Hartini bisa membaca Quran? Bila sudah, alhamdulillah. Bila belum, alhamdulillah. Belajar. Mumpung masih ada waktu. Jadi Al-Quran itu akan datang kepada si mayat tadi. Akan menemani sampai hari kiamat. Sehingga akan dijadikan kuburannya sebagai taman
taman surga. Masya Allah. Kuburannya sebagai taman-taman surga. Sebaliknya kalau ahli maksiat, kuburannya akan menjadi taman-taman neraka. Jadi sebelum masuk neraka, dia disiksa terus di dalam kubur. Ini. Dihempit oleh buminya. Bumi pun ikut menyiksa orang yang bermaksiat, yang belum sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segeralah kita bertobat, segeralah kita membaca Quran, segeralah kita bergabung bersama grup Odoj, bersama grup Odoj Setar yang baru mulai. Jangan malu-malu, kita belum bisa kok Pak baca Quran udah gabung di Odoj. Tidak apa, di sana kita bisa konsultasi dengan para ustadz, dengan admin, ngobrol bagaimana caranya supaya bisa baca Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Pak Elpa, selamat datang. Jangan lupa follow ya. Follow TikTok Yazid 06. Tab dong. Ini nggak ada yang tab nih, begini nih tuh tab. Nah, di tab sendiri aja. Nah, jadi kembali lagi kesimpulannya pada malam hari ini, Bu Samlah ya, selamat bergabung. Pada malam hari ini kesimpulannya adalah mari kita sinari. Bilu, Bapak Haris, selamat bergabung. Kesimpulannya pada malam hari ini adalah sebagai penutup, yaitu sebuah hadis atau ucapan sabda Rasulullah yang berbunyi nawwiru qulubakum, terangilah hatimu. Bahkan dalam kalimat lain, nawwiru buyutakum, terangilah rumah-rumahmu, bitilawatil Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi rumah-rumah kita itu suruh diterangi dengan tilawah Al-Quran. Bukan diterangi dengan musik. Bu Rosmini. Bagaimana Bu Rosmini sudah bisa baca Quran? Saya sarankan kalau yang sudah bisa baca Quran, segera bergabung di komunitas Odoj. Ya. Ada Odoj Setar, yaitu Odoj Setar adalah Odoj untuk pemula. Cukup setor 1 lembar, kholas, sudah sehari 1 lembar. Sehari 1 lembar kalau dia istiqomah, maka 30 hari 30 lembar. Kalau 1 tahun 360 lembar. Luar biasa. Yang penting kita istiqomah ya. Jangan sampai gara-gara kita tidak bisa 1 juz sehari, kita tidak mau gabung. Nah, jadi sekarang fasilitas Odoj itu bukan hanya untuk orang yang sudah bisa membaca Quran 1 juz. Ada yang baru selembar, 2 lembar, 3 lembar. Boleh langsung setor. Hari ini Pak Ustadz saya sudah membaca 1 lembar. Besok lagi, begitu terus. Dengan seperti itu insya Allah kita akan terbiasa menjadi orang-orang yang Ibu Yusna, Ibu Sri, alhamdulillah Ibu Sri juga hadir ya. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang cinta Al-Quran, cinta Allah, cinta Rasul. Nah, nih. Jadi kalau bisa dilagamkan, aku cinta Allah, kamu cinta Allah, kita semua cinta Allah.
Aku cinta Quran, kamu cinta Quran, kita semua cinta Quran. Aku cinta Rasul, kamu cinta Rasul, kita semua cinta Rasul. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan. Tetap semangat, raih dan kejar sehari 1 juz atau sehari 1 lembar. Insya Allah barokah. Saya doakan orang yang sudah bergabung di live ini diberikan oleh Allah rizki yang lancar. Super roti. Waduh, ini super roti. Luar biasa, kayaknya mau bagi-bagi roti nih. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.